Hai teman-teman, saya rencana ingin membuat kolam budidaya ikan ya, ikan nila atau ikan gurame. Nanti minta tolong ya teman-teman berikan saran kepada saya ya. Kolamnya itu luas teman-teman ya, luas yaitu seluas eh, 60 ya, 60 panjang kali 30. Dan masih ada kolam-kolam yang lain. Nah, kolam yang panjangnya 60 kali yang luasnya 60 kali 30 ini rencana saya akan membuat menjadi kolam budidaya ikan nila kah, ikan gurami kah, ikan bawal kah, yang penting bukan ikan-ikan yang predator ya, bukan ikan lele. Nah, teman-teman, saya sudah melihat begitu banyak tayangan-tayangan di YouTube mengenai cara membuat budidaya ikan ya di kolam beton. Nah, kemudian saya mencoba untuk mendesain kolam saya agar bisa ditaburi benih ikan yang saya maksud tadi. Inilah desainnya, mungkin teman-teman bisa melihat ya kolam saya ini. Ya, kolam saya ini luasnya seperti ini. Halo teman-teman, jadi ini adalah konsep dari kolam ikan saya ya, yang kebetulan memang sudah ada kolamnya, tinggal memperbaiki atau mendesain ulang agar menjadi kolam perikanan yang permanen atau paten ya. Ini yang saya tunjukkan, ini warna coklat ini adalah jalan ya, jalan dari ini, kemudian ini adalah pintu utama kolam ya, ini pintu masuknya di sini. Ini kita kasih warna apa ya, warna hijau ya untuk masuk ya, warna hijau untuk masuk. Kemudian ini keluar warna merah ya. Oke ya, jadi begitu masuk ke sini nih parkiran, ini bisa jalan ke sini untuk ke kolam, nanti keluarnya lewat sini. Oke, ini gudang ya, rencana gudang. Ini kantor tapi termasuk gudang juga, gudang pakan nantinya. Nah, kita langsung pada intinya teman-teman. Ini kolam warna merah, ini kolamnya luasnya adalah 60 meter kali 30 meter. Ini tadinya kolam pemancingan, tapi karena kurang efektif, pemasukan juga nggak jelas ya, kita rubah menjadi kolam budidaya ikan. Nanti ikan nila atau ikan bawal atau ikan gurame ya. Jadi ini kolam 60 kali 30. Kemudian di samping-samping kolam ini ada jalan teman-teman ya. Ini jalan keliling ya, jalan keliling di sini. Yang warna hijau ini jalan keliling. Nah, rencana saya ini teman-teman, ini kolamnya sudah ada, sudah pernah juga digunakan untuk pemancingan. Nah, nanti di sini kita kasih pembuangan ya, pembuangan di sini ya. Ini pembuangan, nanti kasih warna hitam. Pembuangan. Ini pembuangan ya. Pembuangan ya. Pembuangan, oke lah.
Ya, dari sini ada pipa nanti. Pipanya kasih apa ini? Oke ya, kasih pipa ini ya. Ini pipanya di sini. Pembuangan. Oke. Kasih warna merah atau ungu ya. Jadi ini kan berisi air, kemudian dikasih pembuangan. Pembuangan pertama ini untuk kotoran, nanti juga akan dibuatkan ke arah sana ininya pipanya. Kemudian air mengalir nanti sampai sini. Air mengalir sini ya. Nah, ini mengalir nanti. Kita kasih pipa warna ungu ya pipanya. Kemudian juga kita kasih sama ya, mengalir. Nah, ini mengalir yang sini. Ini 1, 2, 3 ya. 1 ini adalah keluaran pertama dari kolam. Mungkin kedalamannya lebih dalam dari yang kedua. Kemudian yang ketiga lebih tinggi ya. Ini. Jadi air masuk di sini, kotorannya, kemudian disaring lagi di sini, kemudian masuk di sini. Nah, mungkin teman-teman juga bertanya-tanya ini. Kemudian teman-teman kita akan kasih pipa lagi, ya pipa lagi. Gimana sih? Ya, pipa lagi. Pipa lagi di sini ya. Nah, pipa di sini. Kebetulan ini ya, ini pipa penyaringan masuk ke chamber ya, chamber kedua. Kemudian disaring, air keluar ke chamber ketiga. Ini sudah mulai bersih. Kemudian kita bikin pipa nih teman-teman. Ini pipa ya, jaringan pipa dari sini. Kita tarik. Nah, tarik sini. Ketemulah di sini. Oke. Setelah air sudah bersih, kemudian dialirkan ke kolam ini teman-teman. Ini kan ada kolam kebetulan ya. Kebetulan ada kolam di sini untuk nampung air dari bekas kotoran. Kemudian ditampung di sini. Kemudian kita kasih lagi pipa ini. Setelah airnya sudah disaring di situ, kita masukkan di sini teman-teman. Masukkan di kolam kecil ini, jadi besar. Kemudian kita kasih lagi ini tadi ya. Nah, kita kasih lagi nih. Nanti dia akan mengalir kembali lagi ke kolam ini. Nah, begini sirkulasinya teman-teman. Ini adalah kolam utama 30 ya, 30 lebarnya, panjangnya 60. Kemudian di sini kita berikan namanya pipa untuk penyaringan. Masuklah di kolam 1. Ini isinya adalah kotoran dari air dari sini. Kemudian disaring ke sini di chamber kedua. Kemudian disaring lagi ke sini chamber ketiga. Kemudian dialirkan ke kolam penampungan. Nah, di sini airnya. Nah, air di kolam penampungan ini dialirkan ya, manual ini dialirkan manual menuju ke kolam ini. Kemudian dengan mesin kita akan tarik untuk menuju ke kolam ini. Nah, ini adalah sistem ras ya. Jadi air tidak banyak terbuang, jadi bermanfaat semua. Oke, teman-teman, nanti di sini kita berikan kincir ya. Mana gambar kincir? Oke, kasih kincir ini. Di sini ada kincir. Ya, kincirnya nanti ada 4 kincir ya. 1,
2 ya, 3, ini kincir nanti nih, 4, jadi kincirnya ada 4. Ini maksudnya adalah untuk oksigen ya teman-teman, oksigen. Ini air mengalir, ada air juga mengalir dari sumur nanti. Kemudian di sini kita kasih air mancur. Air mancur kasih ini aja ya, air mancur ya. Tengah-tengahnya nih air mancur. Nah, dari sinilah kita bisa melihat sini ya teman-teman ya. Kolam utamanya adalah 60 kali 30. Kemudian di tengah-tengah ini ada kincir untuk pemasukan oksigen. Kemudian ini air mancur ya. Tengah ini air mancur. Kemudian air yang ada di dalam kolam utama ini nantinya akan dikeluarkan lewat sini ya, sedikit-sedikit ya kan. Terus ini. Kemudian masuk ke chamber kedua, akan disaring lagi, kemudian akan masuk ke chamber ketiga, disaring lagi, kemudian dibuang ke sini untuk penampungan air. Penampungan air ini kemudian disalurkan ke kolam yang ini. Jadi air yang ada di sini ini sudah bersih nih teman-teman, sudah bersih. Kemudian disedot dengan pompa, ya, masuklah ke sini. Jadi ini nanti jadi apa ya namanya ya, tadi saya sudah tulis waterfall ya, waterfall. Nanti bisa jadi 2 nih waterfall. Jadi sirkulasi air di sini bagus nanti teman-teman. Ini adalah konsep saya karena kolamnya sudah ada teman-teman. Kolamnya sudah ada. Kolam ikan saya akan buat sedemikian rupa agar menjadi kolam ikan ya, kolam ikan. Kolam ikan yang bisa menjadi budidaya ikan lah, budidaya ikan. Oke, saya ulangi ya teman-teman ya. Ini air ya, air mungkin ya setinggi 1 meter. Kemudian kita pasangi ya, kalau sudah 1 meter ini pasti mengalir nih. Batas 1 meter, kemudian mengalir ke sini, disaring, kemudian disaring lagi, yang bersih dibuang ke sini, ditampung airnya ke sini, kemudian buang lagi ke sini, tampungan air bersih, kemudian dikembalikan ke kolam lagi. Ini adalah sistem RAS dan insya Allah ya, ini insya Allah jadi ya, kita akan buat. Ini rumah ya, ini rumah, maksudnya rumah untuk tinggal ya. Ini kantor dan gudang. Ini adalah tempat genset ya, ini tempat genset ini tempat genset, mesin, kelistrikan dan sebagainya di sini. Kemudian ini pos pantaunya di sini, nanti ada pasang CCTV, WiFi dan sebagainya di sini untuk istirahatnya penjaganya nanti. Jadi air tidak akan kekurangan ya teman-teman. Air yang penting ini penuh dulu, kemudian kotor aja ya, nanti kalau sudah dimasukkan ikannya di sini, kemudian buatlah kincir-kincirnya ada 4, kemudian air mancur, kemudian terus ini teman-teman. Oke teman-temanku, ya mungkin ada pendapat dari teman-teman atau saran atau apapun ya, masukan untuk kolam saya supaya bisa seperti orang lain, bisa membudidayakan ikan dan bisa memperkerjakan orang untuk mengurangi pengangguran. Saya menunggu di kolom komentar. Terima kasih.